Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Jova Digantara Putra di channel Pemula IT pastinya. Dan pada video kali ini kita akan melanjutin part 2 dari video sebelumnya. Ini sebenarnya bukan part 2 sih ya, lebih tepatnya mungkin lanjutan dari video sebelumnya. Sama aja gak sih? Ya intinya pada video recap vlog sebelumnya, saya sama teman saya tuh mencari HP ya dengan budget 1,7 jutaan yang kebutuhannya hanya untuk kerja ya. Nah pada video tersebut habis kami pulang, saya menjelaskan beberapa alasan kenapa saya lebih pilih Samsung A04s dibandingin Redmi 10 2022. Tapi ternyata video ini bocor ya, jadi ada banyak kucing, ada banyak anak-anak lewat gitu. Jadi ya video pembahasannya saya buat terpisah aja gitu ya, daripada video bocor dipaksain masukin ke dalam video itu gitu kan. Oke, jadi intinya pada video pembahasan kali ini saya akan menjelaskan beberapa alasan kami lebih milih Samsung A04s daripada Redmi 22. Kocak, Redmi 10 2022 ya. Oke, mulai dari mana mungkin ya? Mungkin kita bahas dulu ya. Apa itu HP? Maksudnya kita itu pilih HP patokannya dari apa? Dari spek kah? Dari kamera kah? Atau dari fitur? Nah sebenarnya kita sebelum memilih HP itu, hal yang perlu kita utamakan itu adalah kebutuhan. Jadi HP yang akan kita beli itu tujuan penggunaannya untuk apa aja, terus dipakai buat aplikasi apa aja atau game apa aja, dan penggunaan sehari-harinya buat dipakai ngapain aja gitu. Jadi HP itu soal apa yang memenuhi kebutuhan kita dan tidak menghambat pekerjaan kita gitu. Makanya pilih HP sesuai dengan kebutuhan kita agar tidak terjadi ya kalau kita salah milih HP terus pekerjaan kita terhambat gitu kan ya, jadi repot juga ke depannya. Nah jadi yang awalnya paling kita utamakan itu adalah kebutuhan ya. Lalu kalau soal keinginan, sebenarnya ini juga bebas gitu. Kalian mungkin fanatik atau bukan fanatik ya sebutnya. Ya mungkin bisa aja di antara kalian tuh ada yang fanboy atau sangat tertarik terhadap salah satu brand HP gitu ya. Ya soal keinginan ini ya sebenarnya terserah kalian gitu kan. Mau kalian suka banget sama misal brand Xiaomi gitu ya, karena misal gamingnya lancar gitu. Karena daripada pilih brand yang lain di harga yang sama, kalian bisa dapat spek yang lebih tinggi kalau kalian milih Xiaomi misal gitu ya. Atau kalian mendewakan Infinix karena memori atau internal tuh lebih gede gitu dibandingin brand lain di harga yang sama. Boleh-boleh aja dan nggak salah juga sih. Karena ya tiap brand pasti punya kelebihannya masing-masing. Dalam artian tiap brand juga pasti punya marketingnya masing-masing gitu. Oke, balik lagi ke kasus kami ya. Kenapa kami pilih Samsung A04s daripada Redmi 10 2022? Mungkin kalian atau para fanboy Xiaomi bakal marah, bang kan Samsung A04s itu tier C ya, sama Bang David tuh dikasih tier C gitu dibandingin Redmi 10 yang bisa dibilang selalu sukses dari Redmi awal, Redmi 5, 6, 7, 8, 9, 10 kan sukses terus tuh Redmi ya. Jadi gini, tiap orang kan beda-beda gitu sebelumnya atau pengalaman penggunaan HP-nya beda-beda dan kebutuhannya juga beda-beda gitu kan. Dan juga begini ya, nggak mungkin Samsung A04s itu nggak ada yang beli gara-gara ada Redmi 10 gitu. Maksudnya nggak mungkin Redmi 10 karena yang paling worth it misal ya. Jadinya Samsung A04s tuh nggak ada satupun orang yang beli karena lebih milih Redmi 10. Nggak juga sebenarnya. Contohnya ya kami lebih pilih Samsung A04s daripada Redmi 10 2022. Dan berikut adalah beberapa alasannya ya. Yang pertama yaitu kebutuhannya nggak terlalu berat-berat dan lebih memprioritaskan hal lain di samping spek yang tinggi ya. Oke, mungkin fanboy Xiaomi mikir lagi, bang kalau kita milih spek yang bagus kan bisa dipakai jangka panjang gitu. Aplikasi-aplikasi modern masa depan yang bisa dibilang berat gitu bakal masih bisa digunakan. Soal itu saya setuju, tapi begini ya. Sebenarnya itu juga tergantung masing-masing orang gitu. Ada orang yang nggak masalahin ngelek-ngelek dikit gitu gampang ya. Dan juga ada orang yang masalahin kayak error atau ngebug dan lain sebagainya. Jadi HP yang akan digunakan oleh ibu dari teman saya tersebut tuh pekerjaannya hanya ringan, paling kayak aplikasi pendidikan gitu atau aplikasi yang hanya untuk absensi dan lain sebagainya. Jadi nggak butuh lah software atau bukan software. Jadi nggak butuh spek yang bisa dibilang tinggi buat ngejalanin kayak misal aplikasi apa ya yang berat-berat tuh. Mungkin kayak aplikasi ojek online kayak misal buka Shopee sekaligus buka Gojek sama buka Grab gitu kan. Jadi 3 aplikasi driver tadi mungkin dijalankan secara sekaligus gitu kan. Nah pekerjaannya tidak seberat itu. Dan juga kebutuhannya bukan buat gaming gitu kan kayak Genshin Impact. Dan katanya buat Instagram juga, tapi di Instagram tidak untuk konten yang pakai filter berat gitu kan. Terus pakai fitur-fitur Instagram yang berat-berat, enggak juga. Dipakainya hanya untuk sosial media ringan aja kayak mungkin scroll IG atau ngeposting sesuatu gitu kan. Dan ya itu dia, poinnya kebutuhannya nggak terlalu berat. Jadi Samsung A04s dengan Exynos 850 pun udah cukup. Ditambah Exynos 850 itu punya efisiensi daya yang mantap.
Oke, karena kebutuhannya nggak berat itu, jadi kita memprioritaskan hal lain selain spek ya. Dan apa saja sih kira-kira kenapa sih bisa pilih Ano 4S yang bisa dibilang itu nggak worth it gitu kan? Oke, beberapa prioritas tersebut antara lain adalah pertama, Samsung. Ya ini terlihat atau terdengar seperti fanboy Samsung banget ya, tapi begitulah kenyataannya. Tapi bukan berarti saya fanboy Samsung. Saya kalau dibeliin atau beli Poco F5 juga, kalau kebutuhannya buat gaming ya saya beli aja Poco F5 gitu kalau ada duit. Oke, lanjut. Dalam kasus kami di sini, ibu dari teman saya itu sebelumnya sudah menggunakan Samsung M11 ya. Dan dimana sebaiknya kalau misal orang tua yang sebelumnya sudah terbiasa terhadap satu handphone dan sudah nyaman terhadap satu handphone, lebih baik kedepannya pakai UI yang sama agar tidak adaptasi lagi gitu. Dan ya dengan UI yang sama dan mirip-mirip gitu, jadinya cara pakainya juga mirip-mirip dan juga ya jadi nggak perlu adaptasi lagi gitu kan, jadi nggak perlu ribet, aduh ini gimana, ini kok pencetannya beda, file manager di mana dan lain sebagainya gitu kan. Nah selain dari kenyamanan tadi ya, ini mungkin apa namanya ya, hanya beberapa kasus dan ini mungkin bisa saja hanya terjadi di lingkungan saya. Saya pribadi pakai Samsung dari kelas 7 SMP ya. Dulu pertama kali pakai Samsung tuh nggak pertama kali juga sih. Dan pertama kali ngerasain dan nyobain Samsung tuh yaitu Samsung Galaxy Grand Neo Plus. Saya lupa, Samsung Galaxy Grand Neo Plus deh kayaknya ya, punya mama saya dulu ya. Ya itu kan, tapi cuman ngerasain aja gitu. Dan pertama kali saya dibeliin Samsung tuh Samsung J2 Prime. Samsung J2 Prime itu yang dulu bisa dibilang agak aneh itu ya speknya ya. Maksudnya ya terkenal dengan ghost touch-nya atau masalah-masalah lainnya. Setelah itu saya pakai Samsung J2 Pro dan terakhir ini saya pakai Samsung A20 dan bisa dibilang semuanya entry level ya. Nah walaupun entry level, Samsung J2 Prime contohnya saya nggak pernah ngerasain yang namanya ngebug UI-nya ataupun ada error dari UI-nya. Walaupun itu RAM-nya hanya 1,5 GB gitu kan, tapi UI-nya kerasa lancar, buka IG lancar. Dan juga nggak pernah ada ngebug atau error-error lainnya di UI-nya gitu. Misal nggak pernah ada masalah nggak bisa buka kamera gitu, sampai saya pakai Samsung A20, Samsung J2 Pro juga nggak pernah ada masalah kayak gitu kan. Lalu kenapa saya bilang begini gitu? Karena ini mungkin ya tadi balik lagi, ini mungkin bisa saja terjadi hanya di lingkungan saya. Jadi teman-teman saya yang pakai Xiaomi terkadang ada masalah yang kayak tadi. Pertama mungkin nggak bisa buka aplikasi kamera. Terus mungkin habis update software tiba-tiba ada ngebug atau ya kayak misal nggak bisa buka galeri. Dan contoh kasusnya teman saya, dan ini agak aneh sih mungkin ya. Teman saya ada satu pakai Poco X3 NFC dan waktu itu dipakai buat ngerekam tugas, dan anehnya kenapa cepat overheating gitu ya, padahal ngerekam tugas doang resolusinya 1080 ya waktu itu. Terus pas overheating gitu nggak bisa ngerekam atau kameranya kebuka keluar sendiri gitu, saya lupa, pokoknya ada masalah pada aplikasi kameranya. Lalu ada teman saya satu lagi pakai Redmi Note 10 Pro, dan ini saya lupa, dulu dia sempat ngeluhin satu hal, pas update software tuh jadi nggak bisa, atau kalau nggak salah aplikasi galerinya jadi membludak gitu, atau pokoknya ada masalah sama aplikasi galeri. Nanti saya tanya, saya masukin access-nya di sini gitu kan. Dan semua masalah kayak tadi tuh sepengalaman saya dan sepengalaman teman saya yang pakai Samsung juga nggak pernah terjadi di Samsung. Tapi itu bukan menjadi masalah utama ya, ini hanya pengalaman saya aja gitu kan, dan pendapat saya aja gitu. Yang jadi masalah utama tadi ya adaptasi itu ya. Jadi lebih baik pakai UI yang sama demi kenyamanan, karena nggak semua orang tua ya bisa adaptasi dengan cepat saat pindah UI atau pindah HP gitu kan. Lalu yang kedua tadi meminimalisir yang namanya bug dan masalah-masalah yang terjadi pada brand Xiaomi yang tidak terjadi di brand Samsung, menurut pendapat dan pengalaman saya pribadi gitu kan. Karena kan kebutuhannya hanya untuk yang ringan-ringan aja, kayak buka aplikasi pendidikan atau enggak untuk absensi, jadinya nggak butuh spek yang tinggi, tapi membutuhkan misal kamera yang bagus untuk low light, dan juga karena dipakai oleh orang tua gitu kan, jadi lebih baik pakai yang meminimalisir masalah-masalah tadi yang mungkin bisa saja mengganggu bagi sebagian orang, terutama untuk orang tua ya. Karena kalau misal anak muda gitu lebih ngerti gitu cara nge-fix masalah tadi, jadi makanya kalau kalian mungkin milih HP buat kebutuhan gaming dengan harga yang murah, tentu saja pilih Xiaomi gitu kan. Karena Xiaomi itu tadi ya dengan harga yang mirip-mirip sama Samsung A04s ya, kayak tadi Redmi 10 2022 yang udah discontinue sebenarnya sekarang, tapi udah dapat Helio G8 sekian, saya lupa ya. Pokoknya jauh lebih kenceng ya dibanding Samsung A04s. Tapi kami lebih memilih Samsung A04s karena alasan tadi ya. Oke, alasan selanjutnya soal kamera. Walaupun Redmi 10 2022 lebih unggul karena ada ultra wide-nya. Lalu kalau soal low light capability ya mungkin ya,
saya sebelumnya juga lihat di YouTube gitu, saya lihat lebih baik Samsung A04s gitu untuk low light, dan juga warna dari Samsung itu terasa lebih natural ya dibandingin dari Xiaomi. Jadi ini mah pendapat pribadi saya lagi gitu kan, disclaimer juga ini pendapat pribadi saya gitu. Ya saya pribadi lebih suka warnanya Samsung karena natural itu ya. Mungkin orang mikir wah kamera Xiaomi Redmi 10 2022 ini bagus gitu kan. Nah saya setuju dan saya ngelihat itu sendiri juga emang bagus sih. Cuman saya lebih suka warnanya Samsung karena terlihat lebih natural dan juga untuk low light. Karena kebutuhannya mungkin bisa saja absensi saat di dalam ruangan, jadi butuh low light capability yang lumayan bagus gitu. Jadi saya pilih Samsung A04s daripada Redmi 10 2022. Itu alasan kedua, yaitu kameranya ya. Lalu kamera selfie-nya juga ya. Kamera selfie-nya ini walaupun Samsung A04s ini entry level, tapi saya suka banget warnanya ya. Dan juga ya itu tadi natural warnanya dan juga cerah juga ke mukanya gitu ya. Dan juga ini mungkin alasan ketiga yang nggak terlalu penting bisa dibilang, yaitu A04s juga udah cukup lah gitu, gampangnya gitu. Karena gini, sebelumnya pakai Samsung M11. Samsung M11 itu 332 terus pakai Snapdragon 450 gitu kan. Terus ya walaupun udah ada ultrawide tapi kualitas kameranya di bawah Samsung A04s. Jadi kalau upgrade ke Samsung A04s yang bisa dibilang untuk speknya jauh di bawah Redmi 10 2022, tetap saja kerasa upgrade-nya dari Samsung M11. Dan balik lagi ke alasan pertama tadi, yaitu biar nggak adaptasi lagi gitu sama UI yang baru dan meminimalisir yang namanya masalah pada UI. Karena saya percaya UI-nya Samsung tuh paling mantap ya. Kalau untuk Android ya, kita nggak bandingin sama yang sebelah yang buah-buahan itu. Oke, lalu pas di sana itu kan tadi soal HP ya, dan ini ada alasan lain yang di luar soal spek HP, yaitu soal garansi masalahnya. Redmi 10 2022 kami cari ke toko-toko itu, toko resmi maupun toko yang distributor resmi, yang toko gede gitulah gampang. Redmi 10 2022 itu sudah discontinue sama halnya dengan Samsung A13 yang kami cari-cari, dan itu pilihan terbaik. Jadinya kalau kayak Samsung A13 saya nemu tapi harganya 2 juta gitu kan, mending sekalian A14 gitu nambah dikit. Dan 2 juta kemahalan untuk Samsung A13 yang dulu harganya juga 2 jutaan gitu kan. Kalau A04s ini juga udah turun kan, dulu 2.099.000, sekarang 1.799 untuk yang 464. Nah, Redmi 10 2022 sama kayak Samsung A13 ya, sudah discontinue, dan saya nemu satu toko yang jual Redmi 10 2022 6128 dengan harga 1.799. Jadi sama lah, ibaratnya sama A04s. Tapi sayangnya dan bodohnya saya waktu itu nggak nanya ini garansi resmi atau enggak, tapi orangnya tuh bilang ini hanya stok satu-satunya lagi gitu. Dan seharusnya kalau udah kayak gitu garansi resminya juga udah nggak ada gitu, karena udah bisa jadi berjalan garansinya, terus udah bisa jadi second. Dan karena biasanya toko itu kan marketingnya adalah garansi resmi gitu, biar konsumen tertarik atau biar konsumen percaya tuh bilangnya pertama kali adalah ini garansi resmi dan ini barang baru gitu kan. Tapi toko itu nggak bilang kayak gitu, dan bodohnya saya waktu itu nggak nanya gitu kan. Tapi di samping hal itu ada alasan yang lain yang sudah saya sebutkan di awal tadi soal masalah UI dan juga kamera ya. Itulah alasan kami ya mengapa pilih Samsung A04s ini. Dan balik lagi ya, HP itu adalah soal hal yang bisa memenuhi semua kebutuhan kita gitu. Jadi bukan milih HP yang paling kenceng, tapi kita mengesampingkan hal kayak UI tadi yang sebenarnya menurut saya itu penting banget gitu. Bisa saja nih, saya misal pilih Tecnopova Neo 2 ya, atau berapa, pokoknya 1,7 jutaan juga, dengan spek yang jauh lebih tinggi. Emang untuk kebutuhan kayak misal buat editing di CapCut juga bakal lebih lancar gitu kan. Tapi itu tadi ya, kebutuhannya nggak seberat itu. Jadi kita lebih memprioritaskan hal lain, yaitu tadi ya, kenyamanan dan juga meminimalisir yang namanya masalah bug pada UI. Dan juga update software Samsung tuh sudah terjamin dan minim banget yang namanya masalah pada UI atau sistemnya gitu. Ini digunakan untuk kerja gitu ya. Jadi kalau misalnya ada masalah tersebut, nanti troubleshootingnya juga lama gitu, dan orang tua kan kadang nggak bisa langsung nyelesain masalah pada HP-nya gitu. Lebih baik pilih yang aman aja gitu, karena kebutuhannya nggak berat juga. Jadi ngapain pilih spek tinggi kalau kebutuhannya nggak terlalu berat gitu kan. Jadi lebih baik prioritasin hal yang lain, kayak tadi ya, dua hal tadi. Ini muter-muter saya ngomongnya, tapi intinya gitulah. Dan juga saya setuju banget soal Bang David yang bilang Samsung A04s ini dapat tier C, karena A04s dulu 2 juta gitu kan, tapi pakai Exynos 850 gitu ya. Saingannya aja udah pakai Helio G99 gitu, Helio G86, ini masih Exynos 850 yang pakai eMMC gitu kan. Dan juga ya upgrade-nya dari Samsung A03 dan A03s juga dikit gitu kan, Samsung A04s. Tapi balik lagi ya,
kita prioritasin hal lain kayak Samsung A04s itu kameranya bagus, jadi bisa dibilang kebantu lah walaupun speknya bisa dibilang kurang. Karena kebutuhan yang nggak butuh yang berat-berat banget, jadinya untuk memilih HP untuk kebutuhan ringan ini kita memprioritaskan hal lain kayak tadi UI, kamera, dan update software. Jadi kesimpulan singkatnya menurut pendapat saya pribadi soal tayar tadi ya, Bang David memberikan Tier C karena upgrade-nya mungkin dari Samsung A03s dikit, terus juga masa 2 juta dapatnya Exynos 850 gitu. Tapi kan Tier itu mungkin bisa jadi nggak berlaku buat semua orang gitu kan. Ditambah lagi Samsung A04s ini udah turun harganya di 1,7 jutaan, jadinya worth it aja untuk dibeli karena kelebihan soal UI-nya itu ya. Jadi Tier C ini mungkin nggak berlaku buat orang yang kebutuhannya ringan tapi butuh HP yang nyaman digunakan dan meminimalisir yang namanya masalah pada update software ataupun masalah yang terjadi pada UI gitu kan. Dan juga butuh kamera yang cakep dan natural gitu kan, bisa jadi dengan harga 1,7 jutaan gitu. Jadi Tier C ini mungkin berlaku buat teman-teman yang nyari HP dengan kebutuhan gaming atau enggak yang sebelumnya pakai Samsung A03 atau Samsung A13 terus pengen upgrade. Samsung A04s ini bukan pilihan yang tepat untuk upgrade dari Samsung A13 ataupun A03 gitu kan. Karena itu tadi upgrade-nya dikit dan juga 2 jutaan mahal banget ya. 2 jutaan mahal banget dulunya ya. Dulunya 2 jutaan mahal banget cuma dapat Exynos 850 gitu kan. Jadi Tier C itu berlaku buat teman-teman yang punya kondisi kayak tadi gitu ya. Oke, itu saja mungkin dari saya. Teman-teman kalau ada pendapat lain boleh komen di bawah. Jangan lupa tekan tombol subrek, nyalakan lonceng notifikasinya. Kalau kalian suka boleh like dan ya kita berdiskusi di kolom komentar jika ada perbedaan pendapat, tapi jangan ngomong kasar karena ngomong kasar itu tidak akan menyelesaikan masalah. Oke, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Saya Jova Digantara Putra pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya padahal cukup tidur loh, tapi kok ada kantung mata gitu. Yang tahu boleh komen di bawah. Oke.